Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Kata-kata hanyalah pakaian, maknalah yang utama. Oleh Imam Jalaluddin Rumi rahimahumullah. Kata-kata diperuntukkan bagi mereka yang memerlukannya untuk memahami. Apa perlunya kata bagi mereka yang mampu memahami tanpa perantara kata-kata? Surga dan dunia adalah kata bagi mereka yang memahaminya. Dan seperti munculnya kata jadi, maka jadilah. Quran Surat Yasin ayat 82. Apa perlunya teriakan bagi yang mampu mendengar bisikan? Suatu ketika, seorang penyair Arab berhadapan dengan seorang raja yang tidak tahu bahasa Arab atau Persia. Penyair itu menggubah syair penuh kiasan dalam bahasa Arab untuk raja. Ketika raja dan para menteri hadir, penyair itu maju dan mulai mengucapkan puisinya. Pada bagian yang menimbulkan kekaguman, raja menganggukkan kepala. Pada bagian yang membangkitkan ketakjuban, raja memandang dengan tatapan liar. Dan pada bagian yang membangkitkan kerendahan hati, raja memperhatikan dengan asyik. Para anggota istana bingung dan berkata, "Raja kita tidak tahu bahasa Arab sepatah kata pun. Bagaimana mungkin dia menganggukkan kepala pada saat yang tepat? Apakah kita pernah berkata tidak sopan dalam bahasa Arab? Kita dalam bahaya." Raja memiliki seorang budak lelaki yang mendapat hak istimewa. Para pegawai istana memberinya kuda, unta, dan uang untuk mengetahui apakah raja paham bahasa Arab. Suatu hari, budak itu menemukan saat yang tepat. Saat itu, raja sedang berburu dan merasa senang. Budak itu menanyai raja. Raja tertawa dan berkata, "Demi Tuhan, aku tidak tahu bahasa Arab. Aku menganggukkan kepala karena maksud yang terkandung dalam puisi itu." Dari cerita itu jelas bahwa yang utama adalah maksud. Puisi hanyalah cabang dari yang utama. Tanpa maksud, dia tidak akan pernah menggubah puisi. Jika seseorang telah mengutamakan maksud, tidak ada lagi dualitas. Dualitas terletak di cabang, sedangkan akarnya tetap satu. Fenomena ini ditemukan dalam guru-guru spiritual. Tampak dari luar mereka berbeda, namun perbedaan tersebut berpulang pada inti yang sama, yaitu pencarian Tuhan. Seperti angin yang berhembus melalui rumah, mengangkat satu sudut karpet, mengibarkan tikar, menyebabkan debu terbang, dan meriakkan air di kolam. Semua tampak berbeda, tetapi dari maksud dan prinsip mereka satu karena gerakannya berasal dari satu angin yang berhembus. Seorang berkata, "Kita tidak sempurna." Memikirkan hal ini dan mencela diri sambil berkata, "Apa sebenarnya aku ini?" adalah bukti cinta dan kebaikan Tuhan. Cinta adalah selama celaan masih ada. Seseorang memarahi yang dicintainya, bukan orang asing. Menderita dalam kesakitan adalah bukti cinta dan kebaikan Tuhan. Jika suatu makian dilontarkan dan orang yang dimaki tidak merasakan sakit, tidak ada bukti cinta. Tetapi ketika seseorang memarahi anak atau kekasih yang ia cintai, dia mendapatkan bukti cinta. Maka selama engkau mengalami rasa sakit dan menyesal di dalam diri, itu adalah bukti cinta dan kebaikan Tuhan. Ketika engkau melihat kesalahan pada saudaramu, kesalahan itu sebenarnya ada dalam dirimu. Dunia adalah cermin yang melaluinya engkau melihat citra diri. Seorang mukmin merupakan cermin bagi mukmin yang lain. Bersihkanlah dirimu dari kesalahan sendiri. Kesusahan yang kau kira dari orang lain sebenarnya ada dalam dirimu. Tidak seorang pun merasa bersalah oleh sifat buruk dalam dirinya seperti ketidakadilan, kebencian, kerakusan, kecemburuan, ketidakpekaan, atau kesombongan. Namun ketika engkau melihat semuanya di dalam diri orang lain, engkau merasa malu. Tidak seorang pun jijik oleh koreng atau bisul pada dirinya. Tak seorang pun akan menjilati jemari yang terluka. Namun jika ada bisul kecil atau tangan orang lain terluka, engkau tidak akan tahan melihat pencelupan tangan dalam air rebusan lalu menjilatinya. Buruknya kualitas moral seperti koreng dan bisul. Tidak seorang pun merasa dipermalukan oleh dirinya sendiri. Namun setiap orang menderita kesukaran dan ketakutan karena melihat sedikit luka atau kejelekan pada diri orang lain. Seperti halnya engkau merasa malu karena orang lain, engkau mesti memaafkan mereka karena mereka juga merasa malu terganggu olehmu. Kesusahanmu adalah penyesalan dirinya, karena kesusahanmu muncul dari melihat sesuatu yang dia lihat pula. Seorang mukmin merupakan cermin bagi mukmin yang lain. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan orang kafir merupakan cermin bagi orang kafir, karena orang kafir tidak menyadari cermin dari jiwanya sendiri. Seorang raja duduk di pinggir sebuah pasir, patah hati.
Pangeran merasa khawatir dan berusaha membuat raja ceria. Raja memiliki badut yang diistimewakan. Pangeran menjanjikan hadiah jika badut mampu membuat raja tertawa. Badut mengerahkan seluruh kemampuannya, namun raja tak tertarik. "Apa yang kau lihat di dalam air, wahai raja?" tanya badut. "Aku melihat seorang suami dengan istrinya yang tidak setia," jawab raja. "Tuan," si badut berkata, "pelayanmu pun tidak buta. Ketika engkau melihat pada diri orang lain sesuatu yang menyusahkan dirimu, orang yang kau lihat pun tidak buta." Jika kita berbicara tentang Tuhan, maka tidak ada dua ego di sana. Engkau berkata aku dan dia mengatakan aku. Untuk dualitas itu sirna, salah satunya mesti mati demi yang lainnya. Engkau mesti mati untuk dia atau dia untuk engkau. Tetapi dia tidak mungkin mati baik kematian fenomenal maupun konseptual karena dia adalah yang maha abadi dan tidak akan pernah mati. Namun karena dia tidak mungkin mati, engkau harus mati agar dia bersemayam dalam dirimu, menghancurkan dualitas itu. Engkau dapat mengikat dua burung bersama, tetapi mereka tidak akan mampu terbang bersama karena masih ada dualitas. Tetapi jika engkau mengikat burung mati pada burung hidup mampu terbang karena tidak ada lagi dualitas. Matahari sangat ramah dan penyayang, hingga jika memungkinkan, dia akan rela mati demi kelelawar. "Kelelawar sayangku," matahari berkata, "kelembutanku menyentuh segala sesuatu. Jika engkau dapat mati, matilah agar engkau bisa menikmati cahayaku dan menanggalkan kekelelawaranmu, lalu menjadi burung phoenix dari gunung Kaf karena kedekatanmu kepadaku." Seorang pelayan Tuhan akan meniadakan dirinya demi yang dikasihinya. Dia meminta Tuhan agar memberinya kekasih seperti yang diinginkan. Akhirnya suara muncul, "Apabila engkau menginginkan hasrat itu terwujud, korbankan dirimu dan jadilah tiada. Jangan menempatkannya dalam perpisahan dengan dunia." "Baiklah Tuhan, aku puas," katanya. Dia korbankan dirinya dan kehidupannya demi kekasih yang dicintai dan terpenuhilah hasratnya. Jika seorang pelayan Tuhan memiliki kemuliaan untuk mengorbankan hidupnya, satu hari baginya akan lebih berharga dibandingkan seluruh kehidupan dunia dari awal hingga akhir. Apakah dengan begitu pemilik kasih sayang tak lagi lembut? Itu menggelikan. Untuk meniadakannya adalah mustahil, karena mustahil engkau harus meniadakan dirimu. Seorang yang bodoh menempatkan dirinya di tempat lebih atas dari orang suci. Orang suci itu berkata, "Apa bedanya seseorang duduk di atas lampu dengan seseorang yang duduk di bawahnya? Walaupun lampu cenderung selalu di atas, hal itu bukan atas kehendaknya. Tujuannya adalah memberikan manfaat kepada yang lain hingga mereka menikmati cahayanya. Kalau sebaliknya, dimanapun lampu berada, tinggi atau rendah, dia sekedar lampu. Dia adalah matahari abadi." Jika orang-orang suci mencari status dan kedudukan pujian di dunia ini, mereka melakukannya karena orang lain tidak mampu memahami keagungan mereka. Mereka ingin memikat orang awam dengan jerat dunia hingga menemukan jalan lain yang memuaskannya dan akhirnya jatuh pada jerat dunia selanjutnya. Demikian pula yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau menguasai Makkah bukan karena membutuhkannya, melainkan untuk menerangi dan melimpahi mereka semua dengan cahayanya. Tangan ini dibiasakan untuk memberi, tidak dibiasakan untuk mengambil. Orang suci memperdaya orang lain untuk memberi, bukan untuk mengambil apapun dari mereka. Jika seseorang menjerat burung kecil untuk dimakan atau dijual, itu muslihat. Tapi jika seorang raja menjerat elang liar, melatihnya hingga menjadi elang yang mulia, itu bukan muslihat. Meski tampak culas, itu dilakukan dengan ketulusan dan kemurahan hati. Perbuatan itu seperti membangkitkan orang mati, mengubah batu hina menjadi permata, mengubah sperma mati menjadi manusia. Jika elang tahu untuk apa dia ditangkap, dia tidak lagi butuh umpan, melainkan akan mencari jerat dengan seluruh hati dan jiwanya, lalu terbang menuju tentara raja. Orang seringkali hanya melihat makna tekstual dari perkataan orang suci dan berkata, "Kami telah mendengar. Pembicaraan ini sudah sering kami dengar sebelumnya. Kami sudah cukup dengan perkataan seperti itu. Hati kami telah tertutup." Namun Tuhan telah mengutuk mereka dengan segala keingkarannya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 88. Orang kafir akan berkata, "Hati kami telah dipenuhi oleh pembicaraan seperti itu." Tuhan menjawab mereka, "Sengsaralah kalian karena hati dipenuhi oleh kata-kata itu." Mereka dipenuhi oleh godaan untuk berbuat jahat dan bayangan yang sia-sia. Hati mereka dipenuhi kemunafikan dan keraguan, bahkan mereka penuh kutukan. Tuhan telah mengutuk mereka dengan segala keingkarannya.
Jika mereka mampu melepaskan diri dari ocehan-ocehan semacam itu, mereka akan mampu menerima perkataan ini. Namun, mereka tidak mampu melakukannya. Tuhan telah menyumbat telinga, mata, dan hati mereka, sehingga jika mereka melihat, mereka selalu melihat warna yang salah. Mereka menganggap Yusuf sebagai serigala. Telinga mereka mendengar suara yang salah. Mereka mendengar hikmah sebagai omong kosong dan ocehan. Hati mereka telah menjadi gudang godaan, khayalan yang menyesatkan, dan persepsi yang keliru. Karena terikat pada khayalan dan anggapan yang kacau, hati mereka menjadi padat dan beku bagaikan es di musim dingin. Tuhan telah menutup hati dan pendengaran mereka. Kegelapan menutupi pandangan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Bagaimana mungkin hati mereka menjadi penuh sementara dalam setiap masa hidup mereka membanggakan diri namun tidak pernah memahami atau menyerap sesuatu pun. Tuhan tidak memberikan mereka kendi yang penuh seperti yang diberikan kepada sebagian orang agar mereka bisa mengisinya. Dia memberikan kendi kosong kepada sebagian, dan mengapa mereka mesti berterima kasih? Orang yang menerima kendi penuhlah yang layak mengucapkan terima kasih. Ketika Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat dan air, Dia mengadoni tanah liat untuk mencipta Adam selama 40 hari. Dia menyempurnakan bentuk Adam lalu membiarkannya selama satu periode waktu di bumi. Iblis muncul, turun, dan masuk ke dalam tubuh Adam. Menelusuri dan memeriksa seluruh uratnya, dia melihat jaringan tubuh itu dipenuhi darah dan keceriaan. Adam berkata, alangkah bagusnya seandainya bukan iblis yang duduk di kaki singgasana Tuhan, aku akan muncul. Apabila iblis ada, ini pasti dia. Semoga Allah selalu memberikan kedamaian kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.